Halo guys, balik lagi di Mubah Waktu Sinema. Kali ini kita akan bicara tentang tempat yang seharusnya jadi perlindungan terakhir, tapi berubah jadi jebakan maut. Los Angeles baru saja diratakan oleh serangan teroris yang terkoordinasi sempurna. 5 agen federal yang selamat berhasil berlindung di sebuah safe house rahasia dengan keamanan tinggi. Tapi kenyamanan itu hanya ilusi. Lewat pin komunikasi yang terputus-putus, mereka menerima pesan. Sinyal detonator bom yang menghancurkan kota berasal dari dalam ruangan mereka. Siapa yang bisa dipercaya, siapa yang pengkhianat, mereka terkunci, dan apakah akan saling membunuh? Permainan kecurigaan dimulai. Mari kita bedah alur brutal Safe House tahun 2025. Cerita bermula dari jantung kota Los Angeles, sebuah konvoi yang membawa wakil presiden Amerika Serikat menuju acara penting di balai kota. The second is this Hollywood fundraiser gala where some of the biggest celebrities in town will be there supporting him. Di sini, Agent Choi bertugas sebagai keamanan wakil presiden dan Agent Owens beserta rekannya Reeves bertugas di Departemen Pertahanan. Special Agent Owens, ETA 3 minutes. Prepare for the exchange. We'll have 30 seconds. Kemudian, ada seseorang mencurigakan, pura-pura menjadi tunawisma, lalu menyerang polisi dan menghantam bahan peledak berdaya tinggi ke salah satu mobil iring-iringan tersebut. It's an attack! Move it! Go, go, go! Pada saat yang sama, sebuah bom lain meledak persis di depan balai kota, melepaskan zat kimia mematikan ke jantung kota. Kekacauan pecah. Di tengah rentetan tembakan dari para penyerang tak dikenal, Reeves terluka dan Agent Choi harus segera pergi dengan membawa benda penting di saku rekannya untuk diberikan kepada wakil presiden. Agent Choi berusaha melarikan diri. Ia meminta handphone seorang warga untuk menghubungi atasannya, Jenderal Marshall. Dan Jenderal pun memberitahu kode inisial protokol, Whiskey Mike Delta, suatu perintah darurat yang diinisiasi karena adanya ancaman senjata pemusnah massal. Just downtown are ordered to the nearest safe house. Jesus, I need an extraction, not a safe house. Notice, keep it safe. Di tengah situasi yang panik ini, agen federal yang berhasil selamat, termasuk Agent Choi, disusul Agent Owens dan Reeves yang terluka tiba di sebuah safe house rahasia milik pemerintah yang dikelola oleh agen muda Anderson. He's hurt. Hey, easy. The bedroom's upstairs. You alright? Kemudian, Agent Sorello juga tiba di sana dan diikuti seseorang dari belakang. Hands in the air. Whoa, no. Seseorang tadi itu ternyata Agent Halton, veteran FBI, lalu mengamankan situasi. Total ada 6 orang terperangkap dalam satu ruangan. Agent Halton langsung mengambil alih kepemimpinan. All right. I'm calling rank. I need to get to a secured phone line now. Follow me. Awalnya, mereka pikir cuma perlu menunggu evakuasi, tapi plot twist-nya datang dari Jenderal Marshall. Halton, can you pick up the handset? We have new intel we need to discuss. I'm here. Marshall mengabarkan bahwa sinyal detonator bom terlacak berasal dari dalam safe house mereka sendiri. Seketika suasana jadi tegang, semua orang langsung saling curiga. Jenderal Marshall mengisolasi safe house itu dari jarak jauh, membuat mereka terkunci dari dalam. There's no way in or out. They trace the signal here. Mereka tahu betul kalau sinyal itu benar, berarti salah satu dari 6 orang di sana adalah pengkhianat atau malah pelaku terornya. Sorello yang paranoid mulai melancarkan tuduhan. I miss anything? Agent Reeves yang mulai pulih menyarankan Owens untuk memberitahu misinya kepada agen-agen di sana. Walau Owens awalnya tidak mau karena misi rahasia, tapi itu demi mendapatkan sekutu dan mencari tahu siapa yang tidak bisa dipercaya. We were to deliver special project codename C49. This one can only be activated by my ID. One of my eyes.
Kemudian Halton membujuk Choi untuk memberitahu misinya juga. Mereka harus bekerja sama demi keamanan dan keselamatan. Namun, di tengah obrolan itu, tiba-tiba Anderson melihat seseorang dari luar jendela. There's someone at the window! Saat ketegangan internal memuncak, ancaman dari luar datang. Kelompok teroris yang menyerang LA kini berusaha menembus masuk ke safe house. Aksi tembak-menembak dan pertarungan jarak dekat yang intens, di mana 6 agen itu meski saling curiga, terpaksa harus bekerja sama untuk bertahan hidup. Setelah bom meledak dari salah seorang tubuh teroris, Reeves tertembak dan tersisa satu lagi anggota teroris. Akibat kejadian itu, ruang komputer berikut sistem komunikasi rusak dan Owens merasa terpukul sekali karena rekannya Reeves meninggal. He's dead. Why did he not explode? The trigger mechanism is toast. This is some guerrilla warfare shit. The moment his heart stops, boom. Selang beberapa menit setelah kejadian penyerangan pertama, tiba-tiba ada suara bising yang sangat keras. Holding row! Go! Mereka kembali diserang, berkumpul di ruang penahanan untuk menghindari suara bising yang memaksa mereka harus bergerak dan terjebak seperti ikan dalam tong. Setelah ledakan bom, ada salah satu teroris pingsan. Anderson memeriksa tubuh si penjahat itu karena ditakutkan ada bom yang terpasang di tubuhnya. Dan para agen melanjutkan pemeriksaan di setiap ruangan lalu menemukan sesuatu yang berbahaya. Jesus, it's a trap. We're not getting out of here anytime soon. Setelah menemukan jebakan bom di atap rumah aman itu, para agen ingin menginterogasi salah satu anggota teroris yang masih pingsan untuk mencari tahu informasi selanjutnya. Who are you? Karena masih tidak mau berbicara, Halton memberi kesempatan kepada Sorello untuk melanjutkan interogasi dengan perlakuan sedikit ekstrim. Walau sudah diperlakukan dengan kasar dan kejam, anggota teror itu masih bertahan, tidak mau berbicara. Owens pun meminta izin untuk mengganti Sorello untuk menginterogasinya. Who are you? Nobody. Wrong answer. Okay! Okay! My mission is my name. My name is Mission. Sindikat teroris itu masih enggan memberitahu misi selanjutnya, dan ia mengetahui semua identitas berikut pekerjaan misi yang dilakukan oleh para agen di sana. Dan alasan para agen terkurung di sana dikarenakan kegagalan serangan di balai kota. 9 months on this case, only to watch your lover die. Owens yang merasa dipermainkan pun segera memberikan suntikan obat dosis tinggi, tapi Anderson mengacaukannya sehingga teroris itu menelan obat sianida. You can save anyone. Cyanide! It's cyanide! What are you doing, huh? He was gonna talk! He's armed. Anderson, you searched him! I must be moving too fast! Everybody Akibat kejadian itu, Sorello mencurigai Anderson terlibat dengan sindikat teroris karena dia yang muncul tiba-tiba menghentikan proses interogasi, dan Anderson juga yang sudah menyatakan bahwa di tubuh teroris itu sudah tidak ada bom, tapi kenyataannya ada. You're a fucking traitor! We're gonna start establishing some goddamn order here. First, Sorello, you're gonna keep your gun out of our faces. Akhirnya Anderson ditahan. Setelah itu, Halton membujuk kembali agen Choi untuk memberitahukan misi yang ia bawa, sekaligus apa yang sebenarnya terjadi terkait nuklir itu. There are 2 active footballs on this planet that have direct operational access to America's nuclear arsenal.
Agent Choi pun menunjukkan benda seperti detonator pengendali jarak jauh untuk peluncuran ataupun peledakan. Dan titik merah itu adalah lokasi setiap rudal di Amerika. Kode pengamannya ada di Agent Owens. It generates gold codes. Are you serious? They've been playing us all along. The VP wasn't the target. We were. Singkat cerita, Owens mencoba menyambungkan listrik cadangan agar bisa menyalakan komputer dan memeriksa CCTV 24 jam terakhir. Namun, para teroris itu kembali menyerang mereka. Para agen kewalahan, Agent Choi pun tertusuk, sementara Owens masih memeriksa CCTV. Surello yang terluka tertipu bujukan Anderson. Trust me. Thank you. Sebentar lagi, kebenaran akan terungkap. Identitas pengkhianat akhirnya terkuak. Dia adalah Elijah King yang sudah membunuh Anderson asli, pengelola safe house. It's about time, brother. Dan kali ini, Elijah membunuh Agent Choi, lalu mengambil detonatornya dan mengambil decoder satunya dari Agent Owens. Kemudian, Agent Halton pun dibunuh. Lalu Elijah membawa Owens, memaksanya membuka matanya untuk mendapatkan kode agar bisa mengaktifkan seluruh nuklir yang berada di Amerika. 1-0. Voice activation initiated. Access granted. Rudal menuju Washington DC sudah diaktifkan. Owens mencoba memujuk Elijah agar membatalkan peluncuran rudal tersebut. Tapi, I'm doing this for my sister. Fucking maniac. 1 menit lagi, rudal akan meluncur. Elijah menyuruh anak buahnya untuk membunuh Owens, namun Owens kembali balik menyerang. Elijah, turn it off. Beberapa saat kemudian, Owens mendengar suara telepon Jenderal Marshall untuk mengkonfirmasi situasi di sana. Copperhead, do you read? Namun, Owens malah pergi keluar gedung karena sudah menyadari bahwa Jenderal Marshall terlibat anggota teroris. We're just getting started. Now let's move to Plan B. You all take the back stairs. Ending yang sangat menggantungkan. Status Marshall di akhir film, apakah ia dibunuh atau tidak oleh Owens? Mungkin sengaja tidak diperlihatkan secara pasti, karena bisa jadi untuk dijadikan alur utama pada sequel berikutnya. Kebenaran yang sebenarnya masih terkunci. Apa langkah Agent Owens selanjutnya? Tulis pendapatmu di kolom komentar.